Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat finansial sehat yang dimuliakan Allah, berjumpa lagi dengan saya Mumu Mubarak dalam Omeka, obrolan menjelang buka puasa. Pada sore hari ini saya punya kisah. Kisahnya nggak tanggung-tanggung, ada 3 kisah. Kisah yang pertama adalah kisah seorang anak yang dia berkunjung ke rumah kakeknya. Lalu ketika berkunjung dia pulang disangoni atau diberi hadiah oleh kakeknya uang 100.000. Maka anak ini pulang dengan membawa uang 100.000. Kisah yang kedua adalah kisah seorang ibu, mohon maaf, single parent, yang dia punya anak tapi nggak punya suami, ya suaminya entah kemana, ya sudah berpisah begitu. Dia harus menanggung ekonomi keluarga. Kemudian dia bekerjanya di malam hari. Modal dirinya sendiri yang dia jual kepada para laki-laki yang memang mau. Lalu dia mendapatkan uang 100.000. Pulanglah dia dengan membawa uang 100.000 tersebut. Dan kisah yang ketiga adalah kisah seorang ayah yang punya istri dan punya anak-anak yang harus dia cukupi. Kemudian dia bekerja menjadi seorang tukang parkir. Dia bekerja dari pagi sekali, sejak habis sholat subuh sampai maghrib. Dan pendapatan dia satu hari 100.000 rupiah. Lalu pulang dia dari bekerja menjadi tukang parkir tersebut membawa uang 100.000. Sahabat, dari 3 kisah itu coba kita analisa mana letak persamaannya dan mana letak perbedaannya. Persamaannya adalah ketiga-tiganya, baik si anak, si ibu maupun si ayah, itu sama-sama melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua, sama-sama aktivitas itu menghasilkan uang 100.000 rupiah. Perbedaannya adalah kita lihat dari nilai aktivitas tersebut dan nilai penghasilan yang mereka peroleh. Si anak yang pertama, karena dia mendapatkan hibah atau pemberian, ya dari uang 100.000 tidak berdampak pada menambahnya pahala dan bertambahnya dosa dia. Dia tidak berpahala, dia juga tidak berdosa. Pada kisah si ibu dengan uang 100.000 aktivitas yang dijalankan dan mendapatkan uang 100.000, justru 100.000 itu menambah dosa baginya. Karena dia memperoleh uang 100.000 itu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan pada kasus yang ketiga, si ayah yang menjadi tukang parkir mendapatkan 100.000, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia mencari 100.000 itu atau mendapatkan 100.000 itu dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, dengan cara yang bekerja dan halal. Hadirin, sahabat finansial sehat yang dimuliakan Allah, kira-kira kalau kita suruh pilih yang mana? Ya tentu kita pilih yang dapat uangnya juga dapat pahalanya, betul kan? Kita nggak mau kan dapat duit tapi dapat dosa. Pengennya dapat duit juga dapat pahala. Maka itu semua sebetulnya bisa diperoleh kalau memang kita bekerja dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul. Karena boleh jadi mungkin secara nominal apa yang kita dapatkan dari hasil perbuatan kita yang haram secara nominal besar,
Tetapi pada biasanya uangnya tuh gak ada manfaatnya, ya, uangnya cepat habis. Sementara uang yang kita dapatkan dari bekerja dengan cara yang halal bisa jadi secara nominal itu kecil, bisa jadi. Tetapi kemanfaatannya sangat luar biasa. Inilah yang dinamakan dengan berkah. Allah justru memberikan keberkahan dari 100.000 yang didapat secara halal. Tapi Allah tidak memberikan keberkahan dari misalnya uang 5 juta, 10 juta yang diperoleh dengan cara maksiat. Naudzubillah summa naudzubillah. Apa itu berkah? Berkah secara bahasa adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya keberuntungan, bertambahnya kelebihan-kelebihan gitu. Jadi kita tidak hanya mendapatkan apa yang kita dapatkan, tapi ada nilai-nilai lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan berkah? Maka Allah sudah berjanji di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Seandainya seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari pintu langit dan bumi. Dari langit dan bumi akan dibukakan keberkahan. Akan Allah turunkan keberkahan dari langit, Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Ini kalau kita syaratnya tadi iman dan takwa. Jadi kalau bekerja ya harus didasarkan oleh keimanan, ya pada keimanan dan ketakwaan. Artinya harus bekerja sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan atau dihalalkan. Nah, keberkahan itu, ya keberkahan dari langit dan dari bumi, ya sekali lagi kita tidak bisa menilai bahwa keberkahan itu dengan sisi nominal, uang atau materi. Keberkahan itu bisa berupa kesehatan yang kita miliki, bisa berupa kemudahan-kemudahan yang kita alami dalam hidup ini, bisa berupa keberuntungan-keberuntungan yang tidak terduga, bisa berupa kesejahteraan yang kita dapatkan, bisa berupa keselamatan, kesehatan, keselamatan. Itu bagian dari keberkahan. Keharmonisan keluarga, dianugerahi istri yang solehah, suami yang soleh, anak-anak yang soleh dan solehah, ya, keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu bagian dari keberkahan. Mungkin secara nominal pendapatan kita tidak seberapa, tetapi keberkahan itu jauh lebih bernilai sebetulnya dibandingkan dengan nominal harta yang sangat besar. Apalah artinya kita punya harta yang banyak tapi keluarganya bercerai-berai, betul kan? Kan lebih baik keluarganya utuh harmonis, duitnya banyak, betul? Betul. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi itulah obrolan kita singkat sekali pada sore hari ini. Ya, semoga kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya mencukupkan bekerja dengan cara yang halal. Semoga kita dicukupkan untuk mencari rezeki dengan cara-cara yang halal. Jangan sampai tergodalah dengan tawaran-tawaran pekerjaan atau apalah investasi yang menjanjikan keuntungan secara instan, namun ternyata itu caranya bertentangan dengan syariat Islam. Wah, untungnya gede tapi ternyata adalah perjudian. Ya, jangan sampai tergoda yang semacam itu. Kita bekerja secara halal, ya, maka insya Allah nanti akan mendatangkan keberkahan kepada kita dan keluarga. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.